Halo guys, berjumpa lagi dengan Kifoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 16 soal prediksi sesuai dengan kisi-kisi untuk tes bakat skolastik seleksi beasiswa LPDP tahun 2022. Jadi teman-teman kemarin udah daftar ya, pendaftaran LPDP itu udah ditutup sekitar tanggal 28 Maret kemarin, dan mungkin akan ada ujian tes skolastik sekitar 18 April 2022. Dan di sini saya akan coba bahas sekitar 19 buah soal, em, kisi-kisi dari tes skolastik ini, dan saya akan kasih dulu screenshotnya. Silakan teman kerjakan dulu selama 19 menit, artinya satu soal untuk 1 menit, dan silakan dikerjakan dulu. Nanti setelah dikerjakan langsung kita bahas. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, sekarang langsung aja kita bahas soal-soal prediksi, mulai dari soal yang pertama. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, ada refraksi, refleksi, dispersi. Ini sebenarnya kan soal analogi ya, soal analogi atau soal kayak perbandingan gitu. Nah, kita harus cari opsi A sampai E yang sama dengan pengertian yang di atas. Jadi refraksi, refleksi, dan dispersi itu sebenarnya adalah suatu proses pembiasan cahaya ya. Jadi kan kalau misalnya kita ingat di pelajaran waktu SMP dulu ya, atau SMA gitu, itu kan ada pelajaran fisika tentang pembiasan cahaya. Nah, di situ ada prosesnya, mulai dari refraksi, habis itu refleksi, habis itu diakhiri dengan dispersi. Jadi itu kayak sebuah continuity atau sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, yaitu kayak sebuah proses fisika kayak gitu kan. Nah, sekarang dari opsi A sampai E yang kira-kira sebuah proses fisika atau proses biologi yang kayak gitu-gitu yang paling tepat yang mana ya? Nah, yang dari opsi A sampai E itu yang paling benar itu jawabannya E ya. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Jadi itu adalah proses uh, ekresi ginjal. Ekresi ginjal itu kan prosesnya mulai dari filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi itu penyerapan, dan diakhiri dengan sekresi atau pembuangan. Jadi jawabannya adalah E. Nah, untuk soal yang ini, katanya berikut ini ada nilai yang lebih besar dari 14,6%. Yang mana? Jadi kita disuruh milih antara ke opsi A sampai E mana yang lebih besar dari 14,6%. Nah, caranya adalah ini kalian ubah aja dengan cara dikali 100. Semuanya dikali 100 saja, biar gampang. Jadi kayak gitu ya. Jadi semuanya kali 100. Berarti kalau kali 100 berarti nolnya akan bergeser ke kanan 2 buah. Berarti jadi sini ya. Berarti 1,14%. Ya kan? Kalau ini berarti geser 2 ke kanan jadi 1,46%. Ya kan? Kalau yang ini geser 2 ke kanan berarti 14,6. Terus yang ini jadi 14,6 juga. Sementara yang paling bawah berarti 146%. Berarti di antara kelima opsi ini yang pasti yang udah paling besar adalah yang E. Nah, soal berikutnya ini katanya seorang pedagang membeli satu rim kertas A4 seharga 50.000. Kertas tersebut dijual secara ecer per 5 lembar. Jadi dijualnya bukan satu lembar tapi 5 lembar. Nah, agar pedagang tersebut untung 25.000 dari hasil penjualan kertas, maka harga ecer per 5 lembar itu berapa? Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan adalah harga belinya 50.000 itu kalian jumlahin dulu dengan berapa target keuntungannya. Jadi 50.000 sini ya. 50.000 ditambah 25.000. Itu kan sama dengan 75.000. Ya kan? Terus dia kan punya kertas itu satu rim. Satu rim itu berapa lembar? Ada 500 lembar. Terus akan dijual per 5 lembar. Kita bagi aja, bagi 5. Berarti dia ada 100 kali penjualan. Ya kan, 100 batch atau 100 kali penjualan kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya berapa harga eceran per 5 lembar, artinya itu harga per kali ini ya. Berarti jadi 75.000. Ini berarti kalian pindah ke sini bagi 100. Dapatnya berapa? Tinggal coret. Dapatnya 750. Jawabannya D.
Di soal selanjutnya, tidak semua anak sekolah suka berbohong kepada orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Gitu. Jadi masih ada kok orang yang suka jujur gitu. Jadi tidak semua yang anak sekolah itu yang suka bohong gitu. Kalau dia sudah mengerjakan PR. Terus si Tata ini adalah seorang anak yang jujur dalam semua hal dan kepada siapapun. Jadi si Tata ini jujur kepada siapapun, mau siapapun itu, kecuali kepada neneknya. Neneknya dia kepada neneknya aja deh dia yang nggak jujur gitu. Nah kebohongannya kayak gimana? Kebohongan Tata tersebut adalah sering mengatakan bahwa nenek masih terlihat cantik. Udah cuman sama si neneknya aja. Sisanya ke siapapun dia jujur. Nah kesimpulannya paling tepat coba kita cek nomor satu. Tata sangat disayangi kedua orang tuanya karena selalu bersikap jujur. Sangat disayangi. Opsi disayangi ini kan nggak ada di dalam premis-premisnya ini kan. Otomatis yang A nggak bisa. Kemudian coba kita loncat ke nomor C. Tata hampir selalu jujur pada kedua orang tuanya jika telah mengerjakan PR. Hampir selalu jujur. Kata hampir ini artinya pernah dia berbohong. Nah itu nggak bisa juga karena dia bilang Tata tuh jujur kepada siapapun. Ini kan, kepada siapapun. Gitu. Jadi yang C-nya salah. Kemudian D, Tata pernah membohongi pamannya mengerjakan PR. Nah ini salah juga karena katanya kepada siapapun kecuali neneknya. Nah yang E, nenek Tata masih terlihat cantik. Iya benar sih, tapi dia nggak sesuai dengan premis yang di atas nih, nggak bisa. Jadi yang benar itu adalah B, kepada kakaknya. Tata mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Jujur berarti kan. Jadi kalau dia belum mengerjakan PR ya dia bilang memang belum. Gitu. Jadi makanya jawabannya adalah B. Nah, dalam soal ini katanya kan dalam suatu acara pagelaran musik, panitia penyelenggara menyediakan 6 kursi untuk 5 tamu VIP yang disusun berderet. Jadi berurutan 1 sampai 6. Jadi kita tulis dulu kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti katanya ada 5 orang tamu yang akan duduk di 6 kursi tersebut. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Kata dia tamu L harus duduk di kursi nomor 4. L berarti di sini ya. L tuh di kursi nomor 4. Nah, kita lihat aja ke pertanyaannya. Katanya jika tamu O harus duduk di kursi nomor 1, berarti kita tulis O tuh di 1. Kita lihat kondisi yang C yang ada O-nya. Tamu O tidak boleh duduk di samping tamu M. Berarti M-nya tuh nggak boleh di 2 ya. Berarti M-nya itu kita coba taruh di 3. Gitu. Nah, yang kondisi kedua, tamu N akan diberikan kursi di samping tamu K. NK kita tulis di sini, NK. Kemudian kursi 1 ada di ujung kiri. Kursi 1 ada di ujung kiri ya, berarti di sini berarti kan. Nah, dari sini berarti kelihatan yang pertanyaannya yang kosong yang mana? Ya udah yang kosong ini. Jadi jawabannya yang kosong itu adalah kursi nomor 2. Nah, ini untuk soal yang keenam ya. Ini kita diminta untuk mencari sinonim dari kata pandir. Nah, ini kan kalimat yang sebenarnya agak jarang kita gunakan ya. Tapi pandir ini sebenarnya itu adalah bahasa Melayu yang dalam sastra-sastra lama itu lumayan banyak dipakai. Jadi pandir itu di sebagian daerah Sumatera masih menggunakan pandir itu istilah untuk orang yang kayak bodoh gitu ya. Bodoh dan kayak kurang memiliki kemampuan berpikir yang oke gitu. Nah, di sini jawabannya yang agak mirip itu bisa A, agak pintar, kemudian bisa B, bebal, dan yang C, tidak jenius. Sementara cebol sama pendek itu kan enggak, karena D dan E itu kan berhubungan dengan tinggi badan. Sementara A, B, C ini yang berhubungan dengan pikiran. Nah, kalau misalnya kita bilang agak pintar, itu malah jadi nggak cocok ya, karena pandir ini istilahnya kayak orang yang udah dikasih tahu berkali-kali dia nggak bisa paham gitu. Jadi kayak lemot lola kayak gitu. Tidak jenius juga kayak gitu. Kalau tidak jenius kan bisa jadi orangnya pintar tapi nggak yang smart banget gitu. Jadi untuk jawabannya nomor 6 nih yang paling benar itu jawabannya ada yang B, bebal. Soal nomor 7 di sini juga ditanyakan tentang sinonim ya. Sinonim dari kata partikelir adalah bla bla bla. Nah, partikelir ini bukan partikel ya. Nah, jadi istilah partikelir itu sebenarnya udah sering digunakan terutama di zaman-zaman penjajahan Belanda dulu ya, istilah partikelir. Walaupun sekarang ini jarang lah kita dengar istilah tersebut. Teman-teman kalau misalnya baca-baca sejarah tentang penjajahan Indonesia itu partikelir itu sering banget dibahas. Jadi partikelir itu sesuatu usaha atau kegiatan yang tidak dikoordinir oleh pemerintah gitu. Artinya dimiliki oleh pribadi. Kalau sekarang istilahnya private company kayak gitu. Jadi partikelir itu segala sesuatu yang berhubungan dengan swastanisasi atau dikerjakan oleh
swasta. Jadi di sini jawabannya sudah jelas. Yang pilihan yang paling tepat itu adalah yang D ya, swasta. Soal nomor 8. Nah, ini juga dicari istilah padusi. Nah, padusi ini eh, istilah di sastra lama juga. Di Indonesia secara umum kita jarang juga pakai, tapi di beberapa daerah di Indonesia, di daerah Sumatera itu banyak yang pakai karena padusi ini pada dasarnya itu adalah bahasa Melayu ya. Jadi padusi itu sinonim dari perempuan, kayak gitu, perempuan ya. Jadi kalau di misalnya kita bisa omong di daerah Riau atau daerah Sumatera Barat atau di sebagian daerah Jambi itu mereka menyebutnya perempuan itu sebagai padusi. Gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 9, fakultatif. Jadi fakultatif ini benar-benar sesuatu istilah yang berbeda, kan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi fakultatif itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya nggak harus gitu, nggak harus atau nggak wajib. Jadi kalau misalnya kita ngomong nggak harus nggak wajib itu misalnya kalau kita eh, ngomongin tentang pelajaran gitu, tentang pelajaran ada pelajaran yang sifatnya mandatori atau wajib, kemudian ada juga yang sifatnya fakultatif. Kemudian yang hari libur juga kayak gitu. Kemudian bisa juga istilah fakultatif itu sesuatu yang sifatnya pilihan atau opsional. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih suatu layanan, misal layanan wisata, nah ini ada biaya-biaya yang sifatnya itu adalah wajib, ada juga yang sifatnya fakultatif. Jadi kalau misalnya kalian butuh layanan tambahan, maka kalian harus bayar biaya yang sifatnya fakultatif. Nah, jadi dari sini yang paling benar itu jawabannya yang B ya, tidak diwajibkan. Gitu. Jadi di luar dari sesuatu yang harus atau wajib. Soal nomor 10, kulminasi. Nah, kulminasi kita juga ditanya tentang sinonim dari kulminasi itu apa sih? Ya kan? Kulminasi itu kalau dalam istilah biologi sebenarnya kulminasi itu sesuatu yang eh, apa ya? Ada di tingkat yang level paling atas kayak gitu. Di kulminasi, titik kulminasi sudah berada di titik nadir, sudah berada di titik yang tertinggi kayak gitu. Nah, jadi di sini udah jelas banget ya. Kulminasi itu jawabannya yang paling benar itu adalah yang C ya, puncak tertinggi. Jadi itu tidak selalu harus digunakan dalam istilah biologi, tapi juga dalam istilah-istilah lain, dalam bidang politik misalnya, dalam bidang ekonomi misalnya, ataupun bahkan di bidang sastra, istilah kulminasi itu bisa digunakan. Kalau di sastra misalnya, saya sudah berada di tahap kulminasi dalam menghadapi orang ini. Kayak gitu. Atau mungkin di bidang ekonomi, ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini sudah mencapai titik kulminasinya. Kayak gitu. Lanjut soal nomor 11. Nah, ini ditanya insinuasi, tapi ini bukan sinonim ya. Ini teman-teman lihat kodenya. Kodenya di sini ada kode ini pertidaksamaan ya. Artinya kalau istilah pertidaksamaan itu artinya kalian disuruh cari antonim atau lawannya. Nah, jadi insinuasi itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya kita ngomong kepada orang tapi itu secara diam-diam kayak gitu. Jadi nggak langsung di depan orang ramai misalnya dalam rapat ada perdebatan ketidaksamaan pendapat dengan seseorang misalnya, tapi saya menyampaikannya itu di luar rapat gitu. Bahwa saya nggak suka dengan pendapat dia, seharusnya pendapat yang benar tuh kayak gini, misalnya kayak gitu. Nah, itu insinuasi. Nah, berarti artinya kalau kita bilang insinuasi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam kayak itu, artinya kalau ditanya antonim atau kebalikannya, maka jawabannya ada yang benar yang A ya, terang-terangan. Kalau di kasus tadi, kalau saya ada bermasalah, berarti lawannya itu adalah saya langsung mencerca atau mengcounter orang itu secara langsung gitu di depan forum. Lanjut soal nomor 12, preman. Nah, preman ini juga ditanya balikannya. Preman itu kan ya biasalah kayak orang malak-malakin kayak gitu kan. Nah, kalau orang yang suka malakin berarti lawannya siapa? Orang yang dipalak. Kan nggak kayak gitu kan. Jadi preman itu sebenarnya ada istilah lain, nggak cuma orang yang malakin, tapi preman itu sama aja artinya swasta. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh bukan pemerintah gitu. Itu bisa juga disebut dengan preman. Nah, kalau misalnya sesuatu yang dilakukan oleh non pemerintah, maka lawannya adalah pemerintah itu sendiri. Ya kan? Kalau pemerintah itu berarti yang paling dekat itu adalah ke dinas.
gitu. Tapi kalau misalnya jawab ditanya adalah sinonim, sinonim dari preman yang paling dekat itu adalah ke partikelir ya, swasta. Kayak gitu. Soal nomor 13, kuasi. Nah, kuasi ini juga istilah yang lumayan jarang sih sebenarnya, lumayan lumayan jarang kita dengar. Jadi ini ditanya juga dengan tentang pertidaksamaan atau antonimnya. Jadi kuasi itu artinya adalah samar-samar atau bisa juga dibilang kayak abstrak itu, atau bisa juga bisa dibilang itu kayak seolah-olah atau berpura-pura kayak gitu. Jadi kalau berpura-pura seolah-olah itu kan artinya sesuatu yang nggak nggak nyata ya, nggak nyata. Nah kalau misalnya ditanya lawan dari sesuatu yang berpura-pura atau nggak nyata, ya otomatis ya nyata itu sendiri gitu ya. Jadi antonim dari kuasi itu adalah nyata. Kemudian telaga. Nah, telaga. Telaga ini kok kira-kira apa ya lawannya? Telaga ini kan sesuatu genangan air yang nggak terlalu besar ya, kayak kayak apa ya? Kayak kolam gitu kan, telaga kan. Nah, lawannya apa dong telaga? Nah, jadi teman-teman jangan tiba-tiba pusing telaga lawannya apa. Tapi ingat aja telaga ini kan lihat aja ke ukurannya. Ukurannya kan kecil, ya kan? Telaga itu kecil sehingga lawannya adalah sesuatu yang besar sekali. Nah, sesuatu yang besar sekali yang mana di antara pilihan ini? Sumur, enggak, ini kecil juga. Danau besar tapi enggak yang paling besar. Mata air biasanya kecil. Rawa juga biasanya, rawa itu hampir sebesar telaga tapi biasanya juga tidak mengandung air. Nah, berarti yang paling berarti yang A ini, telaga, lautan. Kemudian dawai. Nah, ini kita ditanya juga antonim dari dawai. Nah, ini teman-teman coba jawab ya. Ini sambil latihan. Kira-kira lawan dari dawai itu apa? Nah, dawai itu sendiri, kalau misalnya teman-teman cari, dawai itu kalau misalnya di dalam gitar misalnya, itu yang jadi apa namanya? Yang kayak tali-talinya itu, yang biasa untuk dipetik. Nah, berarti lawan dari sesuatu yang untuk dipetik itu apa? Nah, sekarang teman-teman cari eh, jawabannya di pilihan A sampai E. Kemudian sekarang kita lanjut ke bentuk yang lain. Ini bentuknya adalah padanan kata atau analogi ya. Nah, padanan kata atau analogi ini, teman-teman, cara menjawabnya itu adalah gunakan dua informasi yang diberikan. Jadi mengantuk, tidur. Teman-teman cari hubungannya, kemudian cari pilihan lain yang memiliki hubungan yang hampir mirip. Nah, mengantuk dengan tidur. Nah, kalau mengantuk dengan tidur itu kan hubungannya adalah kalau kita mengantuk, maka kita akan tidur. Ya kan? Kan gitu hubungannya kan? Karena kita mengantuk, maka kita akan tidur. Nah, sekarang pilih aja opsinya. Kalau kita jatuh, maka kita akan sakit. Nah, itu jawabannya benar nggak? Benar kan? Kalau misalnya kita terjatuh di jalan, maka akan sakit kan? Nah, ini kandidat pertama. Kita centang dulu. Kemudian ketika obat maka sehat. Ketika minum obat maka sehat. Nah, ini benar juga sih, tapi agak kurang benar karena obat ini adalah kata benda, ya kan? Sementara mengantuk itu kan kata kerja, kata sifat. Jatuh juga kata sifat. Jadi obat ini kata benda, berarti ini enggak. Kemudian resep maka obat. Nah, ini hubungannya malah jadi beda banget. Kemudian minum maka limun. Nah, ini beda. Beda ya. Jadi kalau hubungan yang D ini adalah limun itu diminum. Kemudian makan maka gizi, makan itu harus sesuatu yang bergizi. Nah, ini enggak. Nah, itu ya jelas-jelas yang ayah jatuh maka sakit. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, gergaji kayu, ya kan? Nah, ini coba lihat hubungannya. Hubungannya apa? Gergaji maka kayu? Ayo, nggak gitu kan? Tapi gergaji itu ada alat yang digunakan untuk memotong kayu. Gitu kan hubungannya? Gergaji alat yang digunakan untuk memotong kayu. Nah, pilihan yang pertama, sendok digunakan untuk makan. Nah, ini kira-kira benar nggak? Sendok digunakan untuk makan. Enggak kan? Jadi mendok itu memang digunakan untuk makan, tapi sendok itu bukan alat untuk makan kan, bukan alat yang digunakan untuk sesuatu, tapi sendok itu adalah alat untuk mengambil nasi. Nah, ini salah ya, yang A ini salah. Kemudian sepatu untuk kaki. Sepatu adalah alat yang ditaruh di kaki, kayak gitu kan, bukan untuk melakukan sesuatu terhadap kaki. Nah, ini yang B juga salah. Kemudian
Yang C, gunting kertas. Gunting ada alat yang digunakan untuk memotong kertas. Nah, ini benar. Kemudian kita lihat opsi lain, pensil adalah alat untuk menghapus. Nah, ini enggak, ini hubungan yang berkebalikan ya. Pensil itu untuk menghapusnya menggunakan penghapus. Kemudian baju adalah dipakai di badan, ini salah juga. Jadi jawabannya yang paling benar itu adalah yang C ya, gunting. Lanjut soal nomor 18. Pakaian berhubungan dengan bla 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 sebagaimana titik berhubungan dengan kotak. Nah, ini agak mirip juga dengan yang tadi. Ini juga bentuk analogi juga ya. Cuman ini model penyajiannya agak berbeda. Caranya adalah teman-teman coba hubungkan informasi yang ada yang ter-highlight. Misalnya sini kan pakaian ya. Pakaian berhubungan dengan ini sebagaimana titik berhubungan dengan kotak. Nah, ini berarti teman-teman bisa cek ini adalah hubungannya adalah fungsi ya, hubungan fungsi. Pakaian berfungsi untuk apa? Sementara ini jawabannya adalah bla 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 yang fungsinya untuk botak. Itu ya. Coba kita lihat yang opsi yang pertama. Pakaian berhubungan dengan adat. Pakaian berfungsi untuk adat. Kemudian rambut berfungsi untuk botak. Nah, ini enggak. Ini hubungannya jadi agak kurang kuat. Kemudian pakaian berhubungan dengan pewangi. Pakaian berfungsi untuk pewangi. Nah, ini jelas salah ya. Kemudian penyukur berhubungan dengan botak. Penyukur berhubungan dengan botak. Penyukur berfungsi untuk botak. Ini enggak juga. Kemudian yang C, pakaian berhubungan dengan tubuh. Pakaian berfungsi untuk menutup tubuh. Ini oke. Kemudian kepala berhubungan dengan botak. Kepala titik-titik dengan botak itu kayak nggak ada hubungan ya. Ini yang C juga salah. Kemudian yang D, pakaian berhubungan dengan jahit. Pakaian berhubungan dengan jahit, artinya pakaian itu dijahit. Itu juga agak kurang pas. Kemudian cukur berhubungan dengan botak. Nah, ini juga kita nggak bisa lihat hubungannya yang benar. Kemudian yang E, nah ini baru ada muncul hubungan fungsi ya. Pakaian berhubungan dengan mode. Pakaian itu kan nggak cuma baju ya, bisa tas, bisa aksesoris lainnya. Jadi pakaian berhubungan dengan mode, dengan gaya kayak gitu. Kemudian wig atau rambut palsu berhubungan dengan botak. Artinya wig atau rambut palsu ini digunakan untuk menutup botakan. Jadi jawabannya yang paling benar itu adalah yang E. Nah, kita lanjut soal yang terakhir. Marah berhubungan dengan bla 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 sebagaimana titik berhubungan dengan ledakan. Nah, ini teman-teman lihat istilahnya di sini adalah marah. Marah kemudian ada ledakan. Nah, ini sebenarnya hubungannya itu adalah hubungan ukuran ya. Hubungan ukuran. Kalau marah itu bakal ngapain? Kayak gitu kan. Kalau marah itu bakal ngapain? Nah, coba kita lihat di sini. Marah itu akan kerusakan, berhubungan dengan kerusakan. Marah itu akan menyebabkan kerusakan. Ini benar. Kemudian sebagaimana bom akan menyebabkan ledakan. Sementara bom akan menyebabkan ledakan. Nah, ini bisa benar juga jawabannya, tapi yang jadi masalahnya adalah kata-kata bom ini. Bom ini kan kata benda. Ya kan? Sementara yang lain itu adalah kata sifat. Yang marah ini kan kata sifat. Nah, kita harus cari padanannya juga kata sifat. Yang B, marah itu berhubungan dengan amukan. Marah akan menyebabkan amukan. Nah, ini benar. Kemudian letupan itu akan menyebabkan ledakan. Letupan seperti apa namanya? Ledakan-ledakan kecil, dia akan menyebabkan ledakan yang lebih besar. Nah, ini benar ya. Ini jawabannya yang B. Coba kita lihat yang lain. Marah itu akan menyebabkan emosi. Nah, ini enggak. Ini kebalikannya. Emosi itu adalah menyebabkan marah. Kemudian peledak berhubungan dengan ledakan. Peledak akan menyebabkan ledakan. Ini bisa, tapi lagi-lagi ini adalah kata benda. Ini nggak bisa. Kemudian yang D, marah itu akan menyebabkan tidak puas. Kebalik juga, harusnya tidak puas itu menyebabkan marahan. Kemudian teror menyebabkan ledakan. Teror menyebabkan ledakan itu bisa. Jadi ini karena mirip dengan letupan tadi. Kemudian marah berhubungan dengan hawa nafsu. Ini sama juga kebalik. Harusnya hawa nafsu menyebabkan marah. Kemudian tekanan menyebabkan ledakan. Ini bisa jawabannya kalau yang tekanan. Karena kalau misalnya sesuatu benda yang ditekan terlalu lama atau lebih kuat lagi, maka dia akan menyebabkan ledakan. Gitu. Jadi jawabannya yang paling benar, yang benar dua-duanya adalah yang B ya, amuk dan letupan.
Jadi mungkin sekian dulu pembahasannya. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan silakan komen di bawah. Dan silakan teman-teman untuk stay tune terus karena saya akan membuat video-video seperti ini dalam 2 atau 3 hari sekali. Akhir kata, saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan see you next time. Have a nice day. Bye.